Shalom, teman-teman kelas besar. Hari ini Loso yang akan mengajar firman Tuhan. Hari ini kita belajar agak panjang ceritanya tentang Nabi Elia yang Tuhan utus untuk mengalahkan Raja Ahab dan mempertobatkan orang-orang Israel. Nah, adik-adik persiapkan, bacaannya panjang sekali, tapi nanti kita tidak baca semua. Yaitu 1 Raja-Raja, mulai pasal 16 ayat 29 sampai pasal terakhir dari kitab 1 Raja-Raja. Panjang sekali, tapi nanti Loso akan persingkat ceritanya dan kita akan membaca 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai 22. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 banyaknya." Oke, nanti dilanjutkan bacanya, baca sendiri di rumah. Langsung akan persingkat ceritanya. Suatu kali di masa kerajaan Israel, ada seorang raja bernama Ahab. Raja Ahab ini jahat. Kenapa jahat? Raja Ahab itu menyembah Baal, menyembah berhala. Berhalanya namanya Baal. Nah, Allah, ingat ya, Allah tidak suka orang Israel, umatnya menyembah selain Allah, selain Tuhan. Ingat hukum Taurat yang pertama? Ingat ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ingat ya, nanti akan ditanyakan oleh Loso Evina atau Loso Basik. Ya, ingat hukum Taurat yang pertama. Oke, Allah tidak suka umatnya beribadah kepada berhala. Karena berhala itu bukan Tuhan, berhala itu bukan Allah. Nah, maka ketika Raja Ahab dan juga istrinya namanya Isabel itu mempengaruhi Raja Ahab untuk menyembah berhalanya Baal. Mereka itu di Israel itu waktu itu ada 450 nabi Baal. 450 nabi Baal. Ya, banyak sekali. Dan cuman satu Nabi Elia yang menjadi nabi Tuhan, cuman satu di antara banyak orang nabi Baal itu, nabi palsu itu, nabinya berhala itu, cuman Nabi Elia satu-satunya nabi Tuhan. Oke? Nah, Elia diutus Tuhan untuk menyadarkan, mempertobatkan orang Israel, semua orang Israel, dan juga khususnya Raja Ahab, karena Raja Ahab itu sangat jahat. Ya, Raja Ahab juga pernah merebut kebun anggurnya milik seorang namanya Nabot dengan cara yang kejam sekali, dengan membunuh pemiliknya, membunuh Nabot lalu merebut kebun anggurnya. Nah, jahat sekali Raja Ahab ini. Lalu Allah mengutus Nabi Elia untuk menegur Raja Ahab, untuk mengingatkan orang-orang Israel bahwa hanya Tuhanlah, Yahwehlah satu-satunya Tuhan yang benar, yang hidup. Lalu Elia disuruh di tengah-tengah bangsa Israel, disuruh kepada Raja Ahab menegurnya. Dan salah satu caranya adalah cara Tuhan untuk menyadarkan orang Israel melalui Nabi Elia adalah Nabi Elia disuruh berdoa supaya terjadi kekeringan selama 3 tahun. Dan apa yang Tuhan perintahkan kepada Elia dan Elia berdoa itu terjadi. Selama 3 tahun tidak turun hujan, kekeringan. Bayangkan di Israel itu sudah panas sekali dan tidak turun hujan selama 3 tahun. Kita aja di Kalimantan hari-hari panas, kalau nggak turun hujan, wah panas sekali, bisa kekeringan. Di sana lebih lagi, padang gurun, berbatu-batu, banyak batu, tidak banyak sungai, dan 3 tahun tidak turun hujan. Panas sekali dan orang butuh air sangat banyak, butuh minum, kehausan. Bahkan banyak orang yang akhirnya mati karena tidak bisa mendapatkan air. 3 tahun tidak turun hujan, tetapi Allah memelihara Nabi Elia. Selama 3 tahun Nabi Elia dipelihara oleh Tuhan. Salah satu caranya nanti ada dibaca di bagian kisah itu. Salah satu caranya adalah Tuhan mengirimkan burung gagak
burung gagak. Terus burung gagak itu membawa roti, diberikan kepada Nabi Elia di tepi sungai Kerit. Ya, jadi di sungai Kerit itu ada sisa-sisa sedikit air, lalu Nabi Elia di sana. Lalu Nabi Elia juga pernah menolong seorang janda di Sarfat, ya, karena kelaparan dan seterusnya. Allah menyuruh Nabi Elia untuk menentang kejahatan Raja Ahab dan orang Israel karena mereka menyembah berhala. Oke, perhatikan baik-baik, karena mereka menyembah berhala. Allah tidak suka tidak dinomorsatukan. Allah harus menjadi satu-satunya Tuhan di dalam hidup kita. Adik-adik juga, waktu main game, waktu bermain sama teman-teman harus diatur. Adik-adik harus punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan, berdoa. Tidak boleh seluruh hari, sepanjang hari itu tidak berdoa sama sekali. Tidak boleh sepanjang hari sibuk dengan dirinya sendiri. Harus menyediakan waktu untuk Tuhan, karena Tuhan ingin menjadi satu-satunya prioritas dalam kehidupan adik-adik sekalian. Nah, lalu apa yang terjadi selama 3 tahun? Setelah 3 tahun Nabi Elia berdoa, lalu tidak turun hujan selama 3 tahun. Lalu Nabi Elia disuruh oleh Tuhan datang ke gunung, namanya Gunung Karmel. Di sana, seperti ayat yang kita baca tadi, Nabi Elia menyuruh semua orang Israel datang. Sini, kamu datang ke Gunung Karmel. Jangan lupa, suruh 450 Nabi Baal itu datang juga. Disuruh ngapain? Lalu Nabi Elia mulai berbicara kepada orang Israel. Kamu tuh harus bertobat, dan kamu harus menyembah Tuhan. Karena kalau Tuhan adalah satu-satunya Tuhan, ikutilah Tuhan yang betul. Tapi kalau kamu mau ikut Baal, ikutilah dia, dan kamu akan binasa. Ikuti Baal, bukan Tuhan. Lalu Nabi Elia menantang 450 Nabi Baal itu. Dengan apa? Disuruh memanggil Allah mereka. Nanti adik-adik sudah baca di ayat selanjutnya dari ayat yang kita baca tadi, ya. Lalu disuruh memanggil Allahnya, memberikan persembahan. Lalu kalau zaman dulu, kalau persembahannya itu Allah mereka itu betul-betul ada, persembahannya akan terbakar, akan dibakar. Nah, nabi-nabi Baal itu 450 orang itu panggil Allah mereka. Oh Baal, wah, dengarlah kami, doa kami. Terus Nabi Elia mulai mempertanyakan, mulai bertanya kepada mereka, mana Tuhanmu? Jangan-jangan Tuhanmu lagi sibuk, jangan-jangan Tuhanmu lagi pergi, jangan-jangan Tuhanmu lagi di mana? Lalu nabi-nabi Baal itu semakin berdoa semakin keras, bahkan mereka sampai pukul-pukul dirinya, melukai dirinya, ya, sampai berdarah-darah. Tapi tidak dijawab karena sebenarnya mereka Baal itu tidak ada, karena mereka hanya mentuhankan sesuatu yang bukan Tuhan. Nah, sampai tiba gilirannya Nabi Elia di waktu petang. Nabi Elia memberikan korban persembahan, lalu mezbah itu seperti meja dari batu, ditumpuk batu, lalu ada korbannya di situ, diberikan kayu untuk bakaran. Di sekelilingnya Nabi Elia disuruh membuat parit, tahu ya parit ya, suruh parit keliling. Lalu Nabi Elia suruh mengambil air banyak sekali, disiramkan ke korbannya supaya basah. Bayangkan waktu itu 3 tahun tidak hujan, terus airnya itu malah dituangkan ke korban itu. Airnya waktu itu sangat mahal. Kalau orang kehausan butuh air, airnya malah disiramkan ke korbannya itu. Untuk tujuannya untuk apa? Supaya Nabi Elia meyakinkan orang-orang Israel bahwa Tuhan akan membakar korbannya sampai habis, sekalipun basah. Dan betul, waktu Nabi Elia mendapat giliran untuk berdoa, Nabi Elia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, tunjukkanlah bahwa Engkau adalah dan aku adalah hamba-Mu. Lalu ketika Nabi Elia berdoa seperti itu, di korban yang sudah basah tadi, di sekelilingnya ada air, disambar api dari langit, duar. Lalu korban itu terbakar sampai kering, sampai habis, bayangkan. Nah, maka dari itu orang Israel akhirnya tahu bahwa wah, Nabi Elia itu adalah nabi yang benar. Kita harus bertobat kembali kepada Allah kita, Allah yang benar, bukan kepada Nabi Baal. Dan apa yang terjadi? Tidak berhenti sampai di situ. 450 Nabi Baal itu akhirnya dihukum. Dihukum apa? Dihukum mati. 450 karena mereka adalah orang-orang yang membohongi orang Israel, membohongi umat Allah. Karena Baal itu sebenarnya bukan Allah. Yesus Kristus, Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Waktu itu orang Israel, waktu itu Tuhan Yesus belum datang ke dunia, mengenal satu-satunya Tuhan adalah Yehova, Yahweh, satu-satunya Tuhan
mereka yang hidup. Dan Tuhan waktu itu menunjukkan dirinya, dia adalah satu-satunya Tuhan. Nah, kita mau belajar apa dari cerita ini? Ada 3 hal yang harus kita pelajari. Adik-adik di rumah harus ingat bagian ini, penting. 1. Allah adalah satu-satunya Allah yang benar mengatur alam semesta dan juga seluruh bangsa. Sekali lagi ya, Allah, Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan yang benar mengatur semua alam semesta dan semua bangsa. Waktu itu Allah tidak mau dirinya, dan sampai kapanpun Allah tidak mau dirinya diduakan, tidak mau orang menyembah yang selain Tuhan. Nah, kita harus sadar satu-satunya Tuhan dan Saudara kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kedua, kebutuhan kita, hidup kita itu akan dipenuhi, akan disediakan oleh Allah. Allah akan menyediakan kebutuhan kita. Seperti Nabi Elia, di tengah-tengah kekeringan selama 3 tahun, Allah menyediakan kebutuhan Nabi Elia. Hari ini Allah juga demikian. Mungkin ada orang tua adik-adik yang saat ini mengalami keadaan yang agak sulit, karena kita juga tahu di luar sana ada virus corona. Tapi kita harus terus percaya dan berdoa kepada Tuhan dan penuh iman, meyakini bahwa Tuhan memelihara kita. Tuhan akan memelihara adik-adik sekalian di rumah, orang tua, melalui pekerjaan, melalui usaha yang dilakukan. Ya, itu yang kita pelajari. Yang ketiga, ini yang kita pelajari. Adik-adik harus terus berdoa untuk menumbuhkan iman. Berdoa memohon pertolongan kepada Allah supaya iman adik-adik bertumbuh kepada Tuhan, bertumbuh mengenal Tuhan, supaya nanti ketika dewasa adik-adik sungguh-sungguh mengenal siapa itu Tuhan yang adik-adik percaya. Tiga yang kita pelajari hari ini. Dan ingat, harus setia pada Tuhan ya. Jangan seperti Raja Ahab menyembah berhala, menyembah sesuatu yang selain Tuhan. Adik-adik harus menyembah Tuhan. Ayat hafalan, tugas untuk teman-teman di kelas besar. Ayat hafalannya, Ratu Raja-Raja ayat pasal 18 ayat 21 bagian B. Begini, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Bagian itu. Ingat ayat hafalannya, nanti waktu sudah ketemu, nanti akan dicek oleh Lose Basic atau Lose Ervina. Silahkan kalau misalnya ada yang kurang jelas, diulang lagi videonya. Dan dibaca cerita firman Tuhan di 1 Raja-Raja pasal 16, mulai pasal 16 ayat 29 sampai Raja-Raja pasal 22. Kalau ada waktu dibaca ya. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu.